Oke, pada video kali ini kita akan melakukan pengujian regresi yang memiliki variabel moderatornya. Nah, regresi yang memiliki variabel moderator ini akan kita analisis atau kita olah menggunakan sebuah modul yang namanya atau sebuah extension yang namanya proses makro. Nah, proses makro ini dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Hayes. Nah, untuk mengakomodasi regresi yang punya variabel mediasi atau moderatornya. Nah, jadi dia mengakomodasi itu ya. Lalu dia kembangkan proses makro ini. Nah, proses makro ini itu pada mulanya itu hanya bisa dilakukan di SPSS. Ya, pada mulanya hanya bisa dilakukan di SPSS. Tetapi kemudian di kemudian hari ya, ada software-software yang juga bisa melakukan pengujian proses makro ini. Misalnya Smart TLS. Nah, itu ada proses makro. Lalu yang terbaru itu ada JASP. Nah, JASP ini dia juga sudah memasukkan salah satu teknik analisis yang namanya proses makro ini di dalam modulnya dia, sehingga proses makro itu bisa kita lakukan tidak hanya menggunakan SPSS tapi bisa juga menggunakan JASP atau misalnya Smart TLS. Oke, nah jadi di sini saya punya model seperti ini, sederhana. Jadi ini ada 3 variabel. Nah, pertama itu kualitas produk sebagai variabel independen, lalu minat beli kembali itu sebagai variabel dependen, dan kesadaran akan kesehatan itu sebagai variabel moderasi. Nah, mengapa kesadaran kesehatan ini sebagai variabel moderasi? Karena kesadaran kesehatan ini dia bisa menjadi pelemah atau penguat kualitas produk, pengaruh kualitas produk terhadap minat membeli. Makanya dia dijadikan sebagai variabel moderator, karena dia ini bisa sebagai pelemah atau penguat pengaruh kualitas produk terhadap minat membeli. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke JASP. Jadi saya menggunakan JASP. Nah, saya menggunakan JASP untuk melakukan pengujian regresi yang punya variabel moderator tadi menggunakan proses makro yang ini. Nah, ini proses makro. Nah, lalu seperti halnya regresi, kita pasti menggunakan data yang berupa total skor. Nah, jadi ini juga sama, regresi yang moderasi atau mediasi yang menggunakan proses makro, kita juga menggunakan data yang berupa total skor. Nah, jadi ini kan misalnya kualitas produk itu kan ada 4 indikator atau 4 item. Nah, ini kita total skorkan. Nah, total skorkan. Begitupun kesadaran akan kesehatan, begitupun minat beli. Jadi total skor ini yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, sekarang kita ke proses makro ini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan dependen variabelnya kan adalah minat beli. Nah, kualitas produk sama kesadaran kesehatan itu masuk di continuous predictors ya. Jadi bukan categorical predictor tapi continuous predictors. Nah, nih sudah ya. Sekarang kita tinggal buat modelnya ini. Nah, di JASP dia seperti ini tuh. Nah, model kita kan seperti ini tuh. Kualitas produk mempengaruhi minat beli. Sadar kesehatan memoderasinya gitu kan. Jadi pertama kita masukkan dulu nih from kualitas produk to minat beli. Nah, proses stepnya adalah pengaruh langsung, direct tuh ya. Direct. Nah, lalu yang berikutnya adalah dari kualitas produk ke minat beli, tapi di sini proses type-nya moderator. Nah, baru proses variabelnya kita masukkan yang sadar sehat. Nah, ini seperti ini teman-teman. Lalu yang berikutnya itu yang lain-lain itu kita biarkan saja default ya. Nah, jadi kita langsung menunggu hasilnya. Jadi tidak perlu. Yang lain itu kita biarkan saja default. Kita tunggu hasilnya.
Nah ini teman-teman bisa melihat ini hasilnya. Nah ini adalah plotnya ya, plotnya. Lalu hasilnya kita bisa lihat di pad koefisiennya ini. Nah di pad koefisiennya ini, misalnya kalau kita mau melihat pengaruh kualitas produk terhadap minat membeli kembali kan. Nah kita tinggal lihat yang ini, kualitas produk, minat membeli. Nah ini estimate-nya, pad koefisiennya 0,991 positif nih. Nah Z value-nya, atau kalau di SPSS itu T value itu 3,347. Ini besar nih, lebih besar dari 1,96. Terus P value-nya di bawah 0,01, bahkan di bawah 0,05, sehingga bisa kita katakan kualitas produk ini dia berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membeli kembali. Nah lalu untuk variabel moderasinya itu kita lihat yang bawah ini. Nah ini sadar sehat, ini dia memoderasi pengaruh kualitas produk terhadap minat membeli kembali. Estimate-nya negatif. Lalu Z value-nya itu minus nih, negatif. P value-nya 0,443, ini lebih besar dari 0,05, sehingga tidak memoderasi nih, kesadaran kesehatannya tidak memoderasi pengaruh kualitas produk terhadap minat membeli. Nah, dia tidak memoderasi. Nah, kira-kira itu sih hasilnya. Nah, yang lain-lain ini bisa juga kita kita tampilkan, atau kita tampilkan di hasil penelitian kita, misalnya kayak total effect ini ya. Nah, yang bisa kita masukkan juga itu adalah ini, di option ini kita bisa menggunakan misalnya standardized estimate. Nah kalau yang estimate yang ini itu yang tidak terstandar nih, pad coefficient yang tidak terstandar. Kalau kita mau yang terstandar, kita bisa centang ini, standardized estimate. Lalu kita juga bisa keluarkan R square-nya untuk melihat kemampuan dari variabel independen itu menjelaskan varians pada variabel dependennya gitu ya. Jadi variabel dependen itu, seberapa besar varian yang ada pada variabel dependen itu bisa dijelaskan oleh variabel independennya atau prediktornya gitu ya. Nah ini R square-nya. Oke, mungkin saya kira demikian saja video ini. Terima kasih sudah menyaksikan.